Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bukan dari yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke Tuhan, tapi lepaskan kami dari murka. Karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siapa yang hari ini temannya yang tidak hadir? Reza, Elsa, Audi. Iya, ada 5 orang yang tidak hadir. Semoga pertemuan selanjutnya mereka dapat belajar bersama-sama dengan kita. Memulai pembelajaran, ya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyi lagu Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang akan dipandu oleh Stefan. Sikapnya tegap berdiri. 17 Agustus tahun 45. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung pada, kita tetap setia membela negara Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Siapa yang tahu tanggal berapa Indonesia merdeka? 1945. Tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Siapa yang tahu? Siapa yang membacakan teks proklamasi? Ada yang tahu? Soekarno-Hatta. Mulai pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 3. Ibu guru akan bacakan. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan secara berurutan peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengenal tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan. Yang ketiga, menunjukkan rasa bangga terhadap perjuangan bangsa. Hari ini kita belajar mengenali sejarah NKRI. Siapa yang tahu apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibuka di dalam buku halaman 107. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Jadi kalau disambung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, artinya jadi ialah menyatakan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Jadi kalau artinya proklamasi itu pemberitahuan, kalau masih proklamasi. Kalau sudah proklamasi kemerdekaan adalah menyatakan resminya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namanya peristiwa sebelum dibacakannya proklamasi. Peristiwa penting sebelum proklamasi. Agustus menjadi bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab pada bulan inilah
Kasih memproklamasikan kemerdekaan sebagai tanda kemerdekaan dan lepas dari belenggu penjajahan usia ratusan tahun. Sebelum proklamasi kemerdekaan, ada beberapa peristiwa besar yang terekam. Berikut rangkaian peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi dikatakan di situ bulan Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ya, bulan Agustus adalah bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena bulan Agustus adalah ditetapkan sebagai hari Kemerdekaan. Iya, hari kemerdekaan tepat tanggalnya 17 Agustus. Proklamasi kemerdekaan terjadinya peristiwa tadi. Yang pertama di situ ada peristiwa pembentukan BPUPKI. Oke. Ada yang tahu apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke. PKI dibentuk oleh Jepang. Nah, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Diperhatikan di bukunya. Dibentuk oleh Jepang. Pada saat itu Jepang mengambil hati bangsa Indonesia. Nah, Jepang mengambil hati bangsa Indonesia karena posisinya saat itu sudah terjepit dengan sekutu. Saat itu Jepang ini akan berperang dengan sekutu karena meminta bantuan kepada Indonesia. Jepang mengambil hati Indonesia. Nah, hati Indonesia dengan menjanjikan Indonesia akan diberikan apa? Kemerdekaan. Iya, dengan menjanjikan kepada Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Maka mereka bentuklah itu. Maka Jepang bekerja sama dengan tokoh-tokoh di Indonesia untuk membentuk BPUPKI. Dan BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus. Iya, pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah dibubarkan, Jepang kembali membentuk PPKI. Ada yang tahu PPKI itu apa? Persiapkan kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, setelah pembentukan PPKI, kemudian terjadi lagi peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Yang ketiga, pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi Jepang diserang oleh sekutu, ya. Diserang oleh Amerika Serikat, sekutu. Dan pengeboman ini pertama terjadi di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan selang 3 hari terjadi lagi pengeboman di Nagasaki. Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi kekalahan Jepang ini sudah di depan mata. Karena ini akhirnya Jepang kekalahan dan Jepang menyerah terhadap sekutu tanpa syarat. Dan berita ini mereka menyerah kepada sekutu sampai di telinga golongan muda. Sultan Syahrir. Ya, golongan muda mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Karena mendengar berita itu, kemudian terjadilah kronologi peristiwa Rengas Dengklok. 1, 2, 3. Menyerahnya Jepang kepada sekutu menimbulkan karena golongan muda agar golongan menyerahkan Jepang pada masa mereka. Namun kepada golongan Sultan memilih untuk mengusir utusan Jepang dan hasil sidang PPKI. Maka mendesaklah golongan muda, mendesak kepada golongan tua. Siapa saja golongan
golongan tua, kenapa? Golongan tua masih menunggu Hasil sidang PPKI. Iya, masih menunggu hasil sidang PPKI antara tadi perjanjiannya dengan siapa? Jepang. Iya, dengan Jepang. Golongan muda ini sepertinya pendapatnya tidak diterima oleh golongan tua. Akhirnya golongan muda menculik Soekarno dan Soekarno-Hatta pergi ke Rengas Dengklok. Iya, pergi ke Rengas Dengklok. Tujuannya pergi ke sana untuk apa? Menyusun proklamasi. Iya, untuk menyusun proklamasi. Jadi di sana supaya mereka membicarakan tentang rencana golongan muda tadi untuk menyusun proklamasi. Akhirnya golongan muda menculik golongan tua ke Rengas Dengklok. Oke, penyusunan naskah proklamasi. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian disusun pada tanggal 16 Agustus 1945. Kembalinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok. Konsep proklamasi pada mulanya dalam delapan kertas yang disalin menggunakan mesin ketik. Peristiwa penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di rumah Wadang-Wadang Amerika dan Kasih di Jalan Taman Bojol nomor 1 Jakarta Pusat. Sayuti Medik menjadi orang yang Melakukan perundingan tadi golongan muda dan golongan tua. Golongan tua sudah setuju dengan pendapat dari golongan muda. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyusun naskah proklamasi. Naskah proklamasi disusun pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Pertama, konsep proklamasi itu ditulis Soekarno dalam bentuk tulisan tangan, ditulis di kertas. Tetapi kemudian disalin dengan mesin ketik. Siapa yang mengetik? Sayuti Medik. Iya, Sayuti Medik yang bertugas mengetik naskah proklamasi. Kemudian di sini juga ada yang bertugas untuk mengibarkan bendera. Siapa? Deti Vendingrat dan Suhut. Iya. Kemudian siapa yang menjahit? Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati. Oke, terima kasih Dwi. Oke, sekarang setelah mengalami peristiwa tadi, kronologi di Rengas Dengklok, kemudian penyusunan naskah proklamasi, dan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dibacakan. Setelah kesepakatan tadi, golongan tua Ahmad Subarjo dengan golongan muda diwakili oleh Trikana. Saat itu keduanya bersepakat proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di mana? Rumah Soekarno. Ya, di Rumah Soekarno. Di mana tempatnya? Jalan Pegagasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Iya, di Jakarta. Oke. Bung Karno dan Bung Hatta kemudian dijemput oleh Ahmad Subarjo dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta. Kemudian mereka berjanji akan paling lambat pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan pada jam 12. Tetapi pada jam 10.30 pembacaan teks proklamasi sudah dibacakan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.30 proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di depan Rumah Soekarno di Jalan Pegagasan. Kemudian setelah dibacakannya tadi proklamasi di Rumah Soekarno, berita ini kemudian disebarkan melalui radio, melalui surat kabar, dan diumumkan secara lisan. Sekitar 50 orang hadir. Dan
menyebarkan kabar proklamasi ini sampai ke telinga berita tentara Jepang. Ketika mendengar berita itu, Jepang merasa apa? Merasa marah. Mereka sangat marah. Mereka tidak menerima berita bahwa Indonesia sudah merdeka. Mereka menolak tentang berita itu. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jakarta dilakukan secara cepat dan segera menyebar luas. Hari ini juga reklamasi sampai di tangan kepala bagian radio kantor berita Domain. Ini kantor berita Harawai dan BB. Dari peristiwa dan kronologi yang telah kita pelajari hari ini, kita sebagai generasi muda harus menghargai semangat dan jasa para pahlawan. Bagaimana caranya kita menghargai jasa para pahlawan? Kalau kita sebagai seorang pelajar, apa? Kita harus belajar dengan giat. Iya, belajar dengan giat, belajar dengan betul. Begitu caranya kita menghargai jasa para pahlawan. Berkat jasa-jasa pahlawan, gugur membela harkat dan martabat Indonesia, kita perlu meneladani sikap-sikap para pahlawan nasional. Oke, untuk tugas di rumah halaman 112. Pelajaran kita hari ini, kita sudah belajar mengenai sejarah NKRI. Apa saja pembelajaran yang telah kita dapatkan? Kita sudah belajar pertama, peristiwa penting sebelum terjadinya pembentukan BPUPKI. Kemudian terjadi apa lagi? Pembentukan PPKI. Kemudian terjadi pengeboman di mana? Hiroshima dan Nagasaki. Ya, di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian terjadi kronologi sebelum proklamasi. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. ya, peristiwa di Rengas Dengklok. Kemudian terjadinya penyusunan naskah Proklamasi. dan yang terakhir kita sudah belajar dibacakannya teks proklamasi. Oke, akhiri pembelajaran hari ini kita akan mendengarkan pembacaan proklamasi yang akan dibacakan oleh teman kita Elsa. Semuanya sikap berdiri yang sikap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita dalam keadaan yang sehat dan baik. Selamat siang. Ya.